Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk pelajaran tentang momentum dan impuls. Di sini nanti kita ada beberapa bagian pembelajaran tentang momentum dan impulsnya. Sebelum itu kita mulai dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Momentum adalah besaran yang merepresentasikan keadaan gerak benda. Jadi, karena gerak itu adalah vektor, ada arahnya, maka momentum juga bakalan ada arahnya juga. Jadi dia dirumuskan massa dikali dengan kecepatan. Nah, hubungan momentum dan energi kinetik itu bisa diubah seperti ini. Karena P itu sama dengan M kali V, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, maka V ini kita ganti dengan persamaan yang ini. Jadi dalam persamaan ini kita tahu bahwa V itu jadinya P dibagi dengan M. Maka persamaan V ini yang di sini disubstitusi dengan P per M. Maka jadinya setengah M, P-nya kuadrat, M-nya juga kuadrat, dapatlah P kuadrat per 2M. Karena M di sini di atas M, di bawahnya M kuadrat. Nah, kita kalikan 2M-nya ke EK, kali silang, maka dapatlah P itu sama dengan akar 2M EK. Jadi ada dua rumus P itu. Boleh M kali V, boleh akar 2M EK. EK itu energi kinetik. Nah, kita ambil contoh soal. Ada mobil yang massanya 200 gram. Punya kecepatan 3 meter per sekon. Momentumnya itu berapa? Nah, ingat satuan momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Ini sudah satuan SI, sementara massanya belum. Maka kita ubah dulu massa yang dalam gram ini menjadi kilo, lalu V-nya tetap meter per sekon. Maka penyelesaiannya cukup kalikan saja, berarti 0,2 dikali dengan 3. Sehingga didapat hasilnya 0,6. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya itu kita ambil contoh kalau menggunakan energi kinetik kayak mana gitu ya. Nah, ada bola 50 gram mempunyai energi kinetik ya EK 250 Joule. Nah, ini sudah satuan SI karena satuan energi itu adalah Joule. Momentumnya saat itu adalah berarti M-nya mesti kita ubah ke kilo. 1 gram itu seper-1000-nya kilo. Maka jadinya 50 dibagi 1000. Hasilnya itu adalah 0,05. EK-nya 250 Joule, ditanya P. Nah, jadi karena didapatkan nilai P sama dengan akar 2M EK, masukkan M-nya 0,5, masukkan nilai EK-nya 250. 2 dikali 0,05 itu 0,1. Dikali dengan 250, coret 0-nya, tinggal 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah A. Gitu contohnya. Nah, yang paling sering dibahas dalam materi ini adalah hukum kekekalan momentum. Ya. Jadi, momentum suatu sistem selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi keadaan benda tersebut. Jadi ibaratnya itu hukum kekekalan momentum itu berpengaruh kalau sigma F-nya 0, itu maksudnya. Nah, jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen. Aksen ini maknanya sesudah tambah P2 aksen. Jadi kalau seandainya ada momentum ke arah kanan kecepatannya, berarti kita anggap positif. Sementara kalau ke kiri kita anggap negatif. Jangan lupa itu berpengaruh terhadap nilainya. Nah, contoh yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi, ada peluru bermassa 150 gram dan berkecepatan 100 meter per sekon. Menumbuk balok 3,85 kilo yang sedang diam di atas lantai licin. Jika setelah tumbukan peluru bersarang di dalam balok, berarti maksud peluru bersarang di dalam balok ini mereka nanti gabung. Setelah numbuk mereka geraknya sama-sama. Jadi kecepatan mereka setelah tumbukan bagaimana? Nah, jadi massa peluru itu kita ganti ke dalam kilo.
ya, yang 0,15 ini dapat 1 gram itu sama dengan 1/1000-nya. 1/1000 kilo. Maka nolnya coret, 15 bagi 100, 0,15. Kecepatan pelurunya itu 100. Kecepatan balok sebelum tumbukan dia diam, berarti 0. Karena dia bersarang, berarti dia nanti bakalan nyatu pergerakan mereka setelah tumbukan. Maka abang tulis V aksen P sama dengan V aksen B sama dengan V aksen. Karena nggak dikasih tahu kemana geraknya si peluru ini, kita anggap geraknya ke arah kanan. Maka abang tulis dia itu positif 100. Nah, penyelesaiannya kita memakai hukum kekekalan momentum. Berarti 0,15 dikali dengan 100 ditambah dengan 3,85 dikali 0. Kenapa? Karena dia itu sedang diam. Maka 3,8 kali 0 itu 0. 0,15 dikali 100 itu 15. Berarti 0,15 ditambah dengan 3,85 hasilnya adalah 4. Jadi 4 itu kita pindahkan ke sini. 15 dibagi dengan 4 dapat hasilnya 3,75 meter per sekon. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal terakhir kakak kasih ya. Itu soal nomor 5 ini. Jadi Ahmad yang 50 kilo menaiki perahu yang masanya 100. Mula-mula maksud mereka ini adalah Ahmad dengan si perahu bergerak dengan kecepatan 10. Jika suatu saat Ahmad melompat dari perahu dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah. Ingat, katanya berlawanan arah dengan gerak perahu. Kelajuan perahu setelah Ahmad melompat adalah, nah, jadi penulisannya ini yang harus kita ketahui dulu. Sebelum si Ahmad dan perahu itu, si Ahmad itu meloncat, mereka kan gerak bareng-barengan. Jadi kecepatan mereka itu sama. Si Ahmad dengan si perahu, yaitu 10. Nah, kondisi terakhirnya adalah si Ahmad itu melompat berlawanan arah, maka dia tandanya minus. Besarnya adalah 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan peluru. Jadi yang kita pakai tetap hukum kekekalan momentum, yang dimana MA tambah VA tambah MA VA tambah MP VP, karena V-nya ini sama, kita keluarin tinggal MA tambah MP. Ini dia 50 tambah 100. Kecepatan mereka berdua ini, si VP dengan si VA, itu sama-sama 10. Lalu kecepatan si Ahmad setelah meloncat adalah 2. Tapi karena berlawanan min 2. Masanya 50, masa perahu 100, kita nggak tahu kecepatan akhirnya berapa. Jadi 50 tambah 100, 150 kali 10, 1500. Min 100-nya pindahin ke kiri, jadi positif. Tambahin jadinya 1600. Bagi 100, coret nolnya 2, maka dapat hasilnya 16. Gitu. Oke, jadi itu dulu dari abang. Kita lanjut ke materi berikutnya nanti lewat WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.